Pemukiman itu rata-rata adanya itu mencari titik air. Tapi sekarang kita mengikutinya dengan yang kita sebut program Kampung Iklim. Yaitu program di mana masyarakat kegiatan-kegiatannya itu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi ramah lingkungan. Sedikit mungkin menahan tidak membuat hal-hal yang membuat karbon itu keluar. Saya mendorong seluruh masyarakat kita, ayo kita kembangkan program Kampung Iklim. Selamat sore Sobat Hijau, bertemu lagi dengan saya Tasya Kamila di podcast Ngabuburit di Hutan. Sobat Hijau, ngerasa nggak sih belakangan ini tuh cuaca agak-agak kurang menentu gitu. Kadang panas banget tuh kalau siang, terus kalau udah mulai sore hujan deras banget. Kadang-kadang ada beberapa daerah yang juga kebanjiran. Wah, jangan sampai cuaca yang labil ini mengurangi semangat kita untuk berpuasa ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya kita diberikan kesehatan selalu. Dan tentunya Sobat Hijau, dalam proses produksi syuting podcast Ngabuburit di Hutan ini kami sudah menerapkan prosedur protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19. Nah Sobat Hijau, tadi kan aku sempat ngomongin soal cuaca yang gak menentu. Seperti yang di episode sebelumnya udah kita sempat obrolin juga nih, ternyata cuaca ekstrim ataupun cuaca yang tidak menentu itu merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim loh Sobat Hijau. Makanya hari ini kita bakalan ngobrolin soal pengendalian perubahan iklim dalam tema Hadapi Perubahan Iklim, Millennials Bangun Proklim. Pastinya hari ini Tasya nggak sendirian, kita ditemenin sama narasumber yang memang udah punya aksi dan juga punya pengetahuan soal tindakan dalam mengurangi, menangani dan juga mengendalikan perubahan iklim. Sudah ada Cynthia Kirana, Miss Earth 2019. Halo Sobat Hijau dan juga halo Kak Tasya. Hai Cynthia, apa kabar? Baik, Kak Tasya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan tentunya ada Mbak Marlina dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja memperkuat aksi lokal pengendalian perubahan iklim melalui program Kampung Iklim atau Proklim. Halo Sobat Hijau. Halo Mbak Cynthia, Mbak Tasya. Halo. Relax aja Mbak, ini kita ngabuburit doang kok, ngobrol-ngobrol aja. Iya. Walaupun ngobrol santai tapi tentunya tetap berfaedah ya Sobat Hijau. Nah pada podcast kali ini kita akan mengupas salah satu aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat untuk tanggap perubahan iklim melalui program Kampung Iklim atau biasa disebut dengan Proklim. Seperti apa sih Proklim itu? Yuk kita simak dulu tayangan berikut ini. Program Kampung Iklim, Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di tingkat tapak berbasis komunitas. Sadarkah kita akan kecenderungan bencana yang semakin sering terjadi? Sejak beberapa dekade terakhir, kecenderungan bencana di Indonesia semakin meningkat. Didominasi oleh bencana terkait iklim dan cuaca ekstrim atau hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan bencana meningkat. Sebagian besar disebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia. Misalnya seperti kritisnya daerah aliran sungai, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, masalah tata ruang, dan perilaku masyarakat yang belum mencerminkan kepedulian untuk menjaga lingkungan. Makin diperburuk dengan perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pemanasan global terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif karena individu dan masyarakat merupakan kunci utama dalam hal pengurangan risiko bencana hidrometeorologi. Salah satu strategi KLHK adalah memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan program Kampung Iklim. Undang-undang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat harus meningkatkan kepedulian terhadap perubahan iklim dan dampaknya yang dapat mengancam berbagai aspek kehidupan.
Proklim melibatkan peran aktif masyarakat untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan untuk menerapkan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca. Proklim dapat dikembangkan pada wilayah administrasi minimal setingkat rukun warga atau dusun dan maksimal setingkat kelurahan atau desa atau wilayah lain yang setara seperti kampung adat. Selain itu, kampung iklim dapat juga dibentuk di wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan seperti perguruan tinggi, pesantren, dan paroki. Bagaimana cara mewujudkan Proklim? Proklim dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang sudah ada di lokasi setempat dan berperan sebagai kelompok kerja. Kelompok kerja Proklim ini kemudian mengidentifikasi kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim yang terjadi di lokasi setempat, dan juga sumber emisi di lokasi setempat. Hasil dari identifikasi awal kemudian dituangkan ke dalam profil kerentanan dan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, kelompok kerja Proklim mengidentifikasi sumber daya manusia yang tersedia dan kebutuhan pelatihan. Dilanjutkan dengan merencanakan peningkatan kapasitas masyarakat. Bersama kelompok kerja, masyarakat merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menghadapi perubahan iklim. Gagasan-gagasan yang muncul dituangkan untuk menyusun rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penguatan kelembagaan dan dukungan keberlanjutan. Langkah selanjutnya adalah dengan menyusun perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim. Misalnya, pengendalian kekeringan, banjir dan longsor dengan pembuatan penampungan air hujan, biopori dan sumur resapan, melakukan upaya penghematan air, membuat atau memodifikasi bangunan sehingga adaptif terhadap perubahan iklim, dan membuat sarana pengendali banjir. Peningkatan ketahanan pangan, misalnya dengan menerapkan sistem pola tanam bergilir, penganekaragaman tanaman pangan dan pertanian terpadu. Kemudian membuat serta merawat saluran irigasi dan memanfaatkan lahan pekarangan, misalnya untuk menanam sayuran, tanaman obat, kolam ikan, dan lain sebagainya. Pengendalian penyakit terkait iklim dengan mengendalikan faktor penyakit, misalnya mengaktifkan peran Jumantik dan melaksanakan 3M, serta menerapkan PHBS, sanitasi, dan penyediaan air bersih. Perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim, misalnya dengan pengelolaan limbah padat dan cair, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi, dan penghematan energi, melakukan budidaya pertanian rendah emisi, meningkatkan tutupan vegetasi, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Perencanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah pesisir, yaitu dengan penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut, rop, intrusi, abrasi, ablasi, erosi akibat angin, dan gelombang tinggi, pembuatan struktur pelindung buatan, dan mata pencaharian alternatif. Selanjutnya adalah pelaksanaan rencana aksi-aksi tersebut. Aksi dilaksanakan dengan memprioritaskan aksi yang berkontribusi paling besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca atau yang menjawab ancaman terkait dampak perubahan iklim yang paling kritis. Proklim merupakan kegiatan berbasis komunitas yang berkelanjutan, sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Proklim. Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi Proklim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Dengan pelaksanaan aksi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, Proklim dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim. Dengan Proklim pula, kita dapat membangun generasi baru yang peduli terhadap perubahan iklim. Demi anak cucu kita, demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ayo, bersama Proklim, kita laksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Wow, ternyata memang aksi nyata itu harus dilakukan dari lingkungan terdekat kita dulu ya. Dari rumah kita sendiri, itu juga ngaruh loh. Apalagi kalau kita bisa bikin lingkungan di sekitar kita udah sampai Proklim, itu udah pasti keren banget deh. Sekarang kita ngobrol-ngobrol yuk sama narasumber kita. Yang pertama, aku mau ngobrol dulu nih sama Cynthia, seorang Miss Earth. Pastinya di rumah udah mulai menerapkan green living dong ya. Boleh dijelasin nggak ke Sobat Hijau kira-kira gerakan apa aja sih atau kebiasaan ramah lingkungan apa aja sih yang udah kamu terapkan di rumah?
Kalau dari rumah sih mungkin ke reduce, reuse, recycle sih. Jadi aku mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi penggunaan sekarang itu barang-barang yang reusable. Kayak misalnya pakai stainless straw sekarang, atau misalnya kalau misalnya belanja udah pakai reusable bag. Kayak gitu-gitu sih yang memang apalagi mungkin generasi milenial yang nonton bisa lakuin ini ya kan kata Tasya di rumah dan mudah gitu dilakukan sehari-hari gitu. Wah, betul banget tuh. Jadi dimulai dari kegiatan-kegiatan yang memang mudah dilakukan dan juga bisa dilakukan setiap hari. Ubah kebiasaan kita dari reduce, reuse, dan recycle. Contohnya mengurangi sampah, mengurangi timbulan sampah yang nanti berakhir ke TPA. Karena kalau sampah numpuk terus di TPA, itu kan juga menghasilkan gas metan ya, Mbak Marlina ya. Gas metan itu kan juga seperti yang kemarin kita udah dijelaskan gitu, itu berpengaruh juga, berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sekarang aku mau tanya ke Mbak Marlina nih, tadi kan kita udah sempat nonton sedikit nih tentang Proklim, boleh dijelasin lagi nggak sih sebenarnya Proklim itu tuh apa sih? Baiklah, saya akan menjelaskan ya. Proklim itu adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut itu mengajak masyarakat atau pihak lainnya untuk berkontribusi melakukan upaya adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak seperti itu gambar umumnya. Dan kalau untuk Proklim sendiri itu Proklim kalau didengar seperti kata bunyinya seperti program kampung iklim yang kegiatannya itu dilakukan di kampung ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Proklim itu bisa dilaksanakan di wilayah perkotaan, pegunungan maupun di pesisir. Jadi nggak mesti desa aja ya, tapi enggak. Di perkotaan pun juga bisa, di wilayah pesisir ataupun pegunungan juga bisa gitu kan. Kalau kayak aku kan tinggalnya di apartemen gitu ya, bisa juga jadi Proklim jadi wilayahnya. Kalau Proklim itu ada penggeraknya ya, berupa kelompok masyarakatnya. Jadi harus ada kelembagaan yang menggerak sebagai penggerak dalam kegiatan tersebut. Oke, jadi prosedurnya kayak gimana tuh Mbak? Jadi Proklim itu ada kelembagaannya ya, atau kelompok masyarakat. Oke, itu bentuknya organisasi kah, Organisasi atau apa? mungkin bisa yang digunakan itu bisa kelompok bank sampah atau kelompok-kelompok lingkungan yang lain yang ada berada dalam suatu lokasi tersebut. Nah, jika mereka gitu, jadi kayak ibu-ibu penggerak PKK RT 04 misalkan kayak gitu. Oh iya, bisa dilibatkan ya? Bisa dilibatkan Bisa juga. tuh Sobat Hijau. Lanjut. Terus nanti setelah ketika mereka punya kelembagaan itu, mereka juga melakukan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim di lokasi. Jadi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Gimana tuh adaptasi dan mitigasi? Maksudnya apa sih? Oh gini, kalau adaptasi itu merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan diri terhadap dampak atau akibat yang ditimbulkan terjadinya perubahan iklim bumi. Seperti itu contoh ringannya ya. Ketika kita musim kemarau atau ketika kita kepanasan, pasti kita beradaptasi dengan menggunakan kipas angin. Contoh kecilnya aja. Kalau kita kedinginan, kita bisa menggunakan jaket. Jadi seperti itu aja contoh kecil-kecilnya. Oke, jadi kalau adaptasi adalah upaya yang manusia lakukan untuk bisa beradaptasi dengan iklim yang sudah mulai berubah. Misalkan kayak jadi semakin panas, atau di wilayah-wilayah tertentu mungkin ada yang ekstrim juga ya, jadi semakin dingin. Gimana aksi-aksi kita dalam beradaptasi dari dampak-dampak perubahan iklim tersebut. Iya, Oke, kalau mitigasi seperti apa? Kalau mitigasi itu yaitu upaya untuk mengurangi gas rumah kaca atau GRK dari sumbernya. Ya, kita tahu sendiri ya, gas rumah kaca itu kan penyebab terjadinya panas bumi meningkat yang berdampak terhadap perubahan iklim seperti itu. Oke, jadi aktivitas-aktivitas yang mengurangi emisi karbon atau emisi gas rumah kaca. Mungkin satu kampung itu atau satu wilayah itu udah melakukan efisiensi energi gitu ya, sehingga karbon footprint-nya tuh menurun. Itu juga termasuk ya kegiatan-kegiatan yang masuk ya ke dalam Proklim itu. Contoh kegiatan lainnya apa sih mungkin yang biasanya dikembangkan di wilayah-wilayah Proklim? Kayak gini, salah satu sumber emisi gas rumah kaca juga kan kayak penumpukan sampah organik. Jadi kalau untuk aksi mitigasi di dalam kegiatan Proklim itu, mereka melakukan pengomposan, pengurangan penggunaan zat pupuk kimia yang dengan menggantinya dengan menggunakan pupuk organik yang mereka buat sendiri dari pengomposan Seluas tersebut. apa sih wilayah yang dinyatakan sebagai Proklim itu? Kalau Proklim sendiri wilayah administrasinya untuk wilayah maksimal
Minimal untuk minimal setingkat RW atau dusun dan maksimal setingkat kelurahan atau desa. Oke, jadi minimal itu Terus RW atau dusun, RW atau dusun, maksimalnya kelurahan atau desa. Wah, bisa dong ya, berarti aku kan tinggal di apartemen tuh ada beberapa tower tuh ya. Itu kan udah satu RW sendiri. Kalau mau bikin jadi apartemen Proklim boleh tuh ya? Boleh saja. Boleh banget. Kebetulan aku juga soalnya di Sobat Hijau pernah bantuin satu desa di Sumba Timur untuk mereka itu pengen banget menjalankan Proklim gitu. Jadi aku waktu itu pas aku lagi kuliah di Amerika sempat datang ke desa tersebut sama teman-teman aku dari Columbia University. Kita ngembangin fasilitas produksi biodiesel. Jadi tujuannya adalah untuk membangkitkan listrik secara ramah lingkungan. Jadi bisa tuh, itu contoh ide-ide ya. Mungkin sekarang Sobat Hijau udah mulai terbesit ya. Aha, aku mau nih ya jadi tim penggerak Proklim nih di wilayah aku gitu kan. Apa aja ya kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Nah tadi udah sempat dibahas juga tuh kayak misalkan pengelolaan sampah, terus kegiatan menanam juga nggak termasuk? Masuk ke kegiatan mitigasinya. Untuk kegiatan Proklim sendiri itu ada kegiatan adaptasi dan mitigasinya. Untuk adaptasinya itu berupa kegiatan penanggulangan resiko kekeringan, banjir dan erosi. Itu biasanya contoh kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut seperti membuat sumur resapan, biopori, terus menjaga matahari itu untuk lokasi Proklim di wilayah pedesaan. Kalau perkotaan ada beda lagi. Terus penganekaragaman taman pangan, ketahanan pangan berupa penganekaragaman taman pangan, pemanfaatan lahan pekarangan. Biasa kan ibu-ibu itu kan sayang ya punya halaman yang luas. Kalau di Proklim itu mereka manfaatkan, biasa mereka menanam tanaman tabu lampot, tanaman buah dalam pot atau apotek hidup. Betul banget tuh. Wah kalau sekarang kan lagi ngehits tuh ya. Kamu juga ikutan nggak? Iya, ikutan nanam ya. Iya. Plant care is self care katanya ya. Sekarang banyak banget nih plant moms di luar sana atau plant dads gitu di luar sana yang anak-anak di rumahnya adalah tanaman gitu. Itu kalau misalkan dilakukan bersama-sama tetangga, terus atau enggak di satu wilayah itu ada taman khusus gitu ya untuk orang-orang nanam, itu bisa jadi Proklim juga tuh. Cynthia, kamu ada ide nggak sih gimana ya caranya kita bisa ngajak tetangga-tetangga semua gitu biar ikutan yuk bikin wilayah yang kita tinggali ini jadi wilayah Proklim. Ada ide nggak buat Sobat Hijau nih yang lagi pada mikir? Mungkin sebenarnya harus dimulai dari satu rumah dulu ya Kak Tasya ya, entah itu anaknya yang mungkin generasi milenial juga sama kayak aku gitu, jadi dia penggeraknya, kemudian ngajak orang tuanya, dan akhirnya mungkin orang tuanya ngajak tetangga-tetangganya juga, akhirnya kan bisalah satu kampung itu menjadi Proklim gitu. Walaupun sebenarnya Proklim itu bukan yang mungkin orang ngiranya Proklim adalah kampung gitu ya, kayak mungkin di sekelas apartemen seperti kata Tasya mungkin tadi mikirnya nggak bisa gitu. Ternyata Cynthia juga baru tahu hari ini dari Mbak Marlina, ternyata Proklim itu kita bisa lakuin di mana aja, walaupun sekelas apartemen, walaupun misalnya kos-kosan ya kan. Sekarang anak-anak yang dengan kegiatan-kegiatannya yang mudah, bisa dengan menanam juga ya. Jadi mungkin dimulai dari satu rumah, satu unit atau satu kamar dulu, sampai akhirnya dia ngajak-ngajak lain, mungkin itu akan bisa menjadi satu kesatuan komunitas Proklim. Setuju banget ya, balik lagi dari kita sendiri. Kalau kita udah terbiasa melakukan hal-hal yang ramah lingkungan, yang bisa memitigasi ataupun hal-hal yang bisa berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim, itu siapa tahu bisa menginfluence ya orang-orang di sekitar kita dan jadi pada ikutan. Ujung-ujungnya mungkin daerah kita bisa dinyatakan sebagai Proklim gitu ya. Terus Cynthia sendiri udah pernah berkunjung belum sih ke kampung Proklim? Nah kebetulan belum nih, karena aku juga nggak tahu Proklim ini apakah ada di Jakarta apa enggak. Kira-kira Mbak Marlina ada ya berarti di Jakarta ya? Kalau untuk Proklim sendiri dia tersebar, pokoknya dia tersebar di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Kalau untuk wilayah Jakarta itu ada salah satu lokasi di RW 01 Sunterjaya, Jakarta Utara. Di situ mereka udah termasuk bagus ya lokasinya, mereka udah melakukan pengomposan komunal. Mereka udah melakukan kegiatan ketahanan pangan, udah itu dilakukan di
ganggang rumah itu kan pemukiman padat penduduk ya. Jadi mereka memanfaatkan lahan-lahan yang kosong sedikit atau jalan yang kosong sedikit, mereka menanam buah-buahan atau menempatkan tanaman pekarangan gitu. Pasti kalau setiap wilayah, setiap RW, setiap kampung, setiap desa di Indonesia udah menerapkan aksi-aksi ataupun kegiatan-kegiatan proklim, aku jamin pasti Indonesia makin asri, makin adem, tetangganya juga saling rukun satu sama lain ya. Nah pastinya Sobat Hijau jadi semakin penasaran dan juga semakin tertarik kan ya soal proklim ini. Nah untuk lebih jelas lagi soal proklim, kita dengerin yuk penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Selamat sore Sobat Hijau, Millennials, ketemu lagi ya. Kita ngomongin program Kampung Iklim. Itu program yang sangat penting loh. Dan sangat penting atas berbagai alasan. Pertama, bahwa seperti udah kita bahas, bahwa persoalan iklim itu telah membawa banyak konsekuensi. Misalnya, naiknya tinggi muka air laut sehingga terjadi banjir rob. Kena deh tuh pemukiman-pemukiman yang di kota-kota, terutama di kota-kota tepi pantai. Dalam sejarah peradaban dunia dan katakanlah terutama di Indonesia, itu pemukiman itu rata-rata adanya itu mencari titik air atau water point. Oleh karena itu dalam catatan kita 40% wilayah pemukiman Indonesia itu adanya di tepi-tepi perairan. Jadi ada di tepi sungai-sungai besar, ada di tepi laut dan lain-lain. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Yang bisa dilakukan, dan sebetulnya dari zaman dulu juga manusia menyesuaikan dengan situasi yang ada. Tapi sekarang kita mengikutinya dengan yang kita sebut program Kampung Iklim, yaitu program di mana masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kegiatan-kegiatannya itu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi ramah lingkungan. Artinya apa? Artinya mengurangi sedikit mungkin menghasilkan karbon atau menahan tidak membuat hal-hal yang membuat karbon itu keluar. Nah, caranya tanam pohon, kemudian sampah-sampah itu dirapihin. Jadi pola-pola seperti ini menjadi penting karena apa? Karena ada di tengah-tengah masyarakat, dan menurut saya kita dari yang muda sampai yang tua pasti ada di tengah pemukiman itu dan pasti sebetulnya bisa berbuat di situ. Saya udah diajak oleh kawan-kawan di Direktorat Jenderal, oleh Mbak Tantri dan kawan-kawan itu ke daerah-daerah kampung iklim. Kita di Indonesia udah punya 3.000 lebih, mungkin 3.900-an. Tapi kalau kita lihat keadaan hari-hari, sebetulnya harusnya menurut saya sih sampai 20.000 gitu loh. Masa cuman sekian ribu. Kenapa? Karena kan tadi kan udah dibilang bahwa 40% pemukiman kita ada di wilayah perairan atau mencari water point, mencari titik-titik dekat air. Di Indonesia ada kurang lebih 80.000 desa. Kalau 40% berarti 40.000. Oke lah, jangan 40%, kita bikin aja 10.000, 20.000 kampung-kampung iklim, program kampung iklim. Menarik sekali, mudah-mudahan tadi udah kelihatan contoh-contohnya. Atau ayo mari kita ke lapangan, kita lihat, dan habis itu kita bikin sendiri. Macam-macam polanya, ada yang bersihin sampah, ada yang sampahnya didaur ulang, ada yang bikin lorong hijau, ada namanya lorong garden, ada namanya lorong hijau produktif. Di kampung-kampung itu, di jalan-jalan kecil itu ditanemin di pot pohon buah-buahan. Itu sangat bermanfaat. Jadi saya kira saya mendorong seluruh masyarakat kita, ayo kita kembangkan program Kampung Iklim. Dan sekarang KLHK sedang mengusahakan bersama kawan-kawan di BUMN untuk terus mengembangkan Kampung Iklim, karena di situ justru masyarakat kemudian bisa jadi produktif.
Bayangin ya kalau sampahnya didaur ulang kan jadi rapi, karbonnya jadi nggak perlu ada, nggak perlu banyak gitu masuk ke atmosfer. Nah di sisi lain kalau dia rapi-rapiin, didaur ulang, bisa jadi produktif. Bisa jadi misalnya kertas dirapi-rapiin, bisa jadi plastik dan lain-lain, plastiknya dicek, dipilih, dirapihin. Jadi bisa produktif. Oleh karena itu mari Sobat Hijau, milenials, generasi muda, yuk kita liatin yuk kampung-kampung di tempat kita. Ayo kita dorong menjadi program Kampung Iklim. Oke, itu ya. Tadi kira-kira ya seperti itulah situasinya. Mari kita bangkitkan program Kampung Iklim. Terima kasih, selamat sore, selamat buka puasa ya. Terima kasih Bu Menteri atas penjelasannya. Tentunya emang kegiatan Proklim ini harusnya kita nih yang milenial ini yang dukung supaya wilayah tempat kita tinggal itu semakin nyaman, semakin sehat, semakin adem lagi untuk kita huni, untuk diri kita sendiri ataupun anak cucu kita kelak. Aku pengen balik lagi nanya ke Mbak Marlina nih, kalau Proklim sendiri ada targetnya nggak sih? Seberapa besar tuh targetnya? Kalau untuk Proklim itu target yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia itu sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 20.000 lokasi Proklim. Terus seperti itu, dan itu juga ya termasuk banyak juga ya. Tapi kita sejauh ini kita masih terus melakukan koordinasi dan dengan berbagai pihak, entah itu dari Pemda, pemerintah daerah, dunia usaha dan juga LSM dan perguruan tinggi. Kami terus melakukan itu. Ada nggak sih strategi khusus untuk mencapai target tersebut, Mbak? Strategi khusus mungkin kita masih sejauh ini kita melakukan pendekatan ya, pendekatan terhadap masyarakat, memperkenalkan program itu apa, terus dampak-dampak apa yang manfaat apa yang dilaksanakan Proklim seperti itu. Seperti aja sih sejauh ini kita melakukan edukasi lingkungan melalui media ya, seperti itu. Oke, Sobat Hijau setuju nggak kalau di wilayah tempat tinggal kalian dijadikan Proklim? Yang setuju ayo coba komen di bawah. Kira-kira apa aja nih kegiatan yang mau kalian idekan untuk dilakukan di wilayah kalian tinggal supaya wilayah tersebut bisa jadi Proklim. Cynthia, gimana sih cara milenial, anak-anak muda mendukung Proklim ini? Kalau untuk generasi milenial mungkin ke sosial media dulu ya kali ya Kak Tasya. Apalagi pandemi kayak gini, orang-orang apalagi generasi milenial sekarang banyak kan buka sosmed ya sekarang gitu. Karena mungkin kebanyakan di rumah juga. Mungkin dengan posting foto-foto atau share foto-foto tentang Proklim. Kayak gimana sih foto yang dimaksud dengan Proklim itu, seperti apa bentuknya, mungkin atau informasi apa aja yang bisa dilakukan generasi milenial di rumah gitu, yang bisa dilakukan berkaitan dengan Proklim. Atau bahkan Proklim ini kan juga punya channel YouTube-nya ya Mbak Marlina ya, mungkin juga bisa Instagram-nya juga ada, mungkin diposting mengenai itu sehingga generasi milenial juga bisa aware, oh ternyata ada Proklim gitu, oh ternyata orang tahu Proklim itu apa, akhirnya sudah tahu aksinya seperti apa, mungkin mereka akan melakukan aksi nyata gitu bersama komunitas-komunitasnya atau tetangganya. Mungkin itu sih Kak yang Oke, jadi dari sosial medianya dulu nih dipakai buat hal-hal yang berfaedah ya, kayak cari informasi soal Proklim, terus juga kalau ngelihat kegiatan-kegiatan yang memang mendukung aksi mitigasi ataupun adaptasi perubahan iklim, ya udah mungkin bisa di-share juga di sosial media, siapa tahu jadi semakin banyak yang terinspirasi dan tergerak untuk menata kampungnya, desanya, wilayah tempat tinggalnya menjadi Proklim. Wah, Sobat Hijau, menarik banget ya bahasan kita di Ngabuburit di Hutan kali ini, bahwa ternyata aksi nyata untuk pengendalian perubahan iklim itu harus dimulai dari diri kita sendiri, harus dimulai dari kampung kita sendiri. Upaya bersama menjaga kelestarian alam itu tentunya tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 130. Kita berbuat zalim seperti Fir'aun yang diazab dengan kemarau yang berkepanjangan. Nauzubillahi min zalik. Wah, Sobat Hijau, nggak kerasa ya, ini udah hampir waktunya berbuka puasa nih.
Marlina dan Cynthia, terima kasih juga atas waktunya buat Mbak Marlina dan Cynthia udah bergabung di Ngabuburit di Hutan. Dan Sobat Hijau, terima kasih juga kalian telah bergabung. Udah waktunya nih untuk Tasya, Mbak Marlina dan Cynthia pamit. Terima kasih semuanya. Semoga kita menjadi semakin semangat lagi ya untuk mendukung Proklim atau program Kampung Iklim. Bumi kita hanya satu, ayo kita jaga. Sampai jumpa Sobat Hijau. Bye-bye.